Halo semuanya. Pada kesempatan kali ini, mari kita membahas tentang sejarah Kerajaan Mataram kuno. Kerajaan Mataram kuno merupakan salah satu kerajaan besar bercorak Hindu-Buddha yang pernah berjaya di Nusantara pada abad ke-8 hingga ke-11 Masehi. Kerajaan ini tumbuh dan berkembang di wilayah Jawa Tengah, khususnya di dataran Kedu dan Kewu yang subur, sebelum kemudian berpindah ke wilayah Jawa Timur. Pada masa kejayaannya, pengaruh kerajaan Mataram kuno tidak hanya terbatas di Pulau Jawa. Budaya, kesenian, dan arsitektur Jawa kuno menyebar luas ke berbagai wilayah Asia Tenggara. Jejak pengaruhnya ditemukan di Sumatera melalui hubungan dengan Sriwijaya, di Bali melalui penyebaran kebudayaan dan agama hingga ke wilayah Thailand Selatan dan peradaban Khmer di Kamboja. Catatan sejarah juga menunjukkan bahwa Mataram kuno memiliki kemampuan militer dan maritim yang kuat. Kerajaan ini diketahui pernah mengirim pasukan ke wilayah Champa di Vietnam serta menjalin hubungan jarak jauh melalui jalur laut. Hal ini membuktikan bahwa Mataram kuno bukan hanya kerajaan agraris, tetapi juga kekuatan regional yang disegani. Kerajaan Mataram kuno berdiri pada tahun 732 Masehi yang dibuktikan melalui prasasti Canggal. Prasasti ini mencatat pendirian Lingga oleh Raja Sanjaya sebagai simbol kekuasaan dan legitimasi keagamaan. Sejak awal, Mataram kuno telah tampil sebagai pusat peradaban besar di Nusantara. Kerajaan Mataram kuno dapat berdiri karena wilayah Jawa Tengah memiliki tanah subur yang mendukung pertanian dan kehidupan masyarakat agraris. Pemimpin lokal seperti Raja Sanjaya berhasil menyatukan masyarakat pedalaman Jawa dalam satu kekuasaan. Masuknya pengaruh Hindu dan Buddha memperkuat legitimasi raja sebagai wakil dewa. Kondisi politik yang stabil memungkinkan Mataram kuno berkembang menjadi kerajaan besar. Sepanjang sejarahnya, kerajaan ini diperintah oleh tiga dinasti atau wangsa. Yang pertama ada dinasti Sanjaya yang beragama Hindu Siwa, lalu yang kedua ada dinasti Shailendra yang beragama Buddha Mahayana, dan yang terakhir oleh dinasti Isyana. Namun karena pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Mataram kuno, maka kita akan lebih detail membahas tentang dinasti Sanjaya dan dinasti Shailendra. Banyak yang tidak kita ketahui dengan pasti mengenai kerajaan Mataram kuno yang berada lebih dari 1000 tahun yang lalu. Riwayat yang kita ketahui direka oleh sejarawan melalui berbagai sumber seperti candi, relik kuno, prasasti, bas di dinding candi, naskah daun lontar, dan berita atau kronik dari negara lain terutama Cina, India, dan Arab. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang latar belakang kehidupan masyarakat Mataram kuno. Kehidupan masyarakat kerajaan Mataram kuno bergantung pada pertanian, terutama padi. Tanah yang subur dan sistem irigasi yang maju membuat hasil pertanian melimpah dan mampu menopang kehidupan rakyat serta istana yang dipimpin oleh raja sebagai pusat kekuasaan politik dan agama. Selain pertanian, perdagangan juga berkembang, terutama melalui jalur laut. Mataram kuno menjalin hubungan dagang dengan wilayah lain di Nusantara dan Asia. Mata uang yang digunakan dikenal sebagai masa dan tahil, yang terbuat dari emas dan perak, menunjukkan adanya sistem ekonomi yang cukup maju pada masa pemerintahan raja-raja seperti Rakai Panangkaran dan Rakai Pikatan. Struktur pemukiman belum terbentuk kota seperti sekarang. Kehidupan berpusat di keraton raja yang menjadi tempat tinggal sekaligus pusat pemerintahan. Keraton dikelilingi desa-desa padat penduduk serta lahan pertanian. Masyarakat terbagi dalam beberapa lapisan, seperti bangsawan, rohaniwan, pejabat istana, dan rakyat biasa. Agama juga memegang peran penting dalam kehidupan masyarakat. Raja dianggap sebagai wakil dewa di dunia dan pelindung agama. Hindu dan Buddha tidak hanya menjadi kepercayaan, tetapi juga menjadi dasar legitimasi di kekuasaan politik. Perbedaan agama di kalangan elit kerajaan, seperti antara penguasa Hindu dan Buddha, berpengaruh besar terhadap stabilitas Mataram kuno. Nah, setelah kita membahas tentang latar belakang kehidupan masyarakat Mataram kuno, kini saatnya kita membahas tentang dinasti Sanjaya dan dinasti Shailendra. Apa sih itu dinasti Sanjaya dan dinasti Shailendra? Dalam sejarahnya,
Kerajaan Mataram kuno diperintah oleh dua dinasti besar, yaitu dinasti Sanjaya dan dinasti Shailendra, yang masing-masing melahirkan raja-raja berpengaruh. Dinasti Sanjaya dipimpin oleh Raja Sanjaya sebagai pendiri kerajaan. Dinasti ini menganut agama Hindu aliran Siwa dan menekankan konsep dewa raja. Raja-raja dari dinasti ini seperti Rakai Panangkaran, Rakai Pikatan, dan Rakai Kayuwangi dikenal memperkuat kekuasaan politik, kerajaan serta membangun banyak candi bercorak Hindu seperti Candi Prambanan dan kompleks candi di dataran Dieng. Sementara itu, dinasti Shailendra menganut agama Buddha Mahayana dan memiliki pengaruh besar dalam pemerintahan Mataram kuno. Raja-raja penting dari dinasti ini antara lain Raja Samaratungga dan putranya Balaputra Dewa. Pada masa Samaratungga, dibangun Candi Borobudur sebagai pusat ibadah dan simbol kejayaan Buddha Mahayana. Persaingan antara kedua dinasti mencapai puncaknya pada masa pemerintahan Rakai Pikatan dan Balaputra Dewa. Balaputra Dewa menolak kekuasaan Rakai Pikatan dan akhirnya meninggalkan Jawa untuk memerintah di kerajaan Sriwijaya. Peristiwa ini menandai berakhirnya dominasi dinasti Shailendra di Mataram kuno dan menguatnya kembali kekuasaan dinasti Sanjaya. Nah, setelah teman-teman tahu apa itu dinasti Sanjaya, dinasti Shailendra, nah saatnya kita membahas tentang konflik yang terjadi antara keduanya, yaitu antara dinasti Sanjaya dan dinasti Shailendra nih. Puncak konflik dinasti Sanjaya dan dinasti Shailendra terjadi saat putri Pramodawardhani, yaitu putri Raja Samaratungga yang beragama Buddha, menikah dengan Rakai Pikatan dari dinasti Sanjaya yang beragama Hindu. Pernikahan ini bertujuan menyatukan dua dinasti dan meredakan konflik politik serta agama. Namun, pernikahan tersebut ditantang oleh beberapa pihak, terutama Balaputra Dewa, yang kemudian mencari dukungan dari luar Jawa. Penolakan ini berujung pada peperangan besar yang mengguncang Mataram kuno. Rakai Pikatan akhirnya menang, tetapi perang membawa dampak besar. Ibu kota dianggap tidak suci dan dipindahkan. Banyak bangsawan tersingkir dan keseimbangan Hindu-Buddha berubah. Sejak saat itu, dinasti Shailendra melemah, sementara dinasti Sanjaya kembali berkuasa. Konflik internal ini membuat Mataram kuno semakin lemah dan mendorong perpindahan pusat kekuasaan ke Jawa Timur. Nah, sekarang kita masuk ke bagian paling terakhir tentang sejarah Mataram kuno, yaitu peninggalan kerajaan Mataram kuno. Mataram kuno meninggalkan warisan besar berupa Candi Borobudur sebagai candi Buddha terbesar di dunia dan Candi Prambanan sebagai simbol kejayaan Hindu dinasti Sanjaya. Selain itu, terdapat candi lain seperti Kalasan, Sewu, Sari, Ratu Boko, Sambisari, Ijo, dan Barong. Prasasti, arka, dan relief menjadi sumber utama dalam memahami sejarah kerajaan ini. Dan seluruh peninggalannya membuat masa kerajaan ini kerap disebut sebagai masa keemasan Jawa kuno. Kerajaan Mataram kuno menunjukkan bahwa Nusantara pernah menjadi pusat peradaban besar dengan pengaruh luas. Namun, konflik politik dan perbedaan agama, terutama akibat pernikahan beda agama di kalangan elit, menjadi pemicu peperangan yang melemahkan kerajaan dari dalam. Dari sejarah Mataram kuno, kita belajar bahwa perbedaan dapat menjadi kekuatan, tetapi juga bisa menjadi awal kehancuran jika tidak dikelola dengan bijaksana.